bahwa makna adil itu bukan dalam artian sama rata, tapi menempatkan suatu perkara pada tempatnya. Terkadang kita menilai konsep sabar itu berlaku hanya untuk kesusahan loh tuh. Betul. Ya. Ketika kita mendapatkan suatu ujian, kita harus sabar. Yang kita anggap baik itu belum tentu benar gitu tuh. Tapi yang benar itu sudah pasti baik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya Yedati di acara Ngobrol Santai. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah memberikan kita kesehatan, terutama nikmat sehat, nikmat iman. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya kedatangan sahabat yang dari dulu itu saya sering ngobrol, sering curhat, sering ketika saya ada masalah apapun, saya sering ke orang ini. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kedatangan beliau. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aceh, gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Kang ya. Nah, Kang Aceh, kebetulan nih, alhamdulillah Kang Aceh berkenan datang ke tempat saya. Saya ingin menggali atau menanyakan sesuatu yang menurut saya pas menanyakan hal ini kepada Akang. Yang pertama itu makna kehidupan. Nah, jadi gini, Kang. Saya kan dulu ketika ada masalah apapun, saya sering cerita sama Akang. Ketika itu saya tidak punya uang, ataupun ketika saya sedang ada masalah berupa berupa perihal dalam rumah tangga, saya suka cerita itu. Nah, di kesempatan kali ini kebetulan saya menilai Akang ini sesosok yang bisa memanfaatkan atau memaknai hidup gitu. Jadi saya tertarik nih, yang disebut makna hidup menurut Kang Aceh ini seperti apa sih? Hamdan wa syukran lillah bi nikmatihi imani wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebuah kehormatan ya tuh saya bisa diundang ke sini ya. Yang mana mungkin kalau misalkan saya lihat ya di Yedati channel, di video-video sebelumnya yang menjadi bintang tamu mungkinnya itu kan dari kalangan ustadz itu kan dari kalangan ustadz. Nah, makanya sungguh sebuah kehormatan ketika saya diundang ke sini, yang mana secara notabene ya mungkin bukan seorang ustadz ya Tung. Tapi mubalik, mungkin lebih tepatnya itu. Tapi bukan dalam arti mubalik penceramah loh tuh, tapi mau balik. Mau balik ya, mau kan, bener gitu. Bener, balik itu kan kalau berdamai sudah itu kan bener ya. Dengan kata lain, sebuah proses untuk menata hidup supaya lebih benar, itu mungkin maksudnya. Benar. Mau balik, jadi bukan mau balik penceramah. Jadi sebagai disclaimer juga ya, bahwa ketika nanti setiap kali apa yang saya katakan, jangan dianggap bahwa itu satu-satunya yang paling benar. Karena di sini kan saya bukan ustadz. Karena ustadz kan secara konteks itu guru yang mengajarkan, sehingga di sini konteksnya tidak ada konteks
mengajarkan Hmm. atau mengguruinya. Iya. Kita sharing aja mungkin ya tuh ya. Sharing-sharing ini. Jadi ketika mungkin nanti ada kesalahan atau ada yang perlu dikoreksi aja, gak Iya. masalah Benar. gitu. Oke. Mengutip pertanyaan tadi ya tuh, Iya. bahwa tentang cara memaknai hidup ya. Kalau saya mengingat sebuah perkataan dari seorang ulama atau guru yang menjadi panutan saya mungkin ya, Ustadz Lilis Sumantri, Allahu yarham. Yeah. Beliau pernah mengatakan bahwa hidup itu umpama sungai yang mengalir, gitu tuh. Jadi kalau misalkan kita melihat aliran air sungai itu dari jauh, kita akan seakan melihat bahwa air mengalir itu tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan, gitu tuh. Tapi kalau kita melihat dari dekat, ternyata di balik aliran sungai itu ada batu yang menghalangi, Betul. Ada kayu yang membentang, ada longsor yang namru, gitu ya. Ada longsor, gitu kan. Tapi kan air terus maju, nggak bisa kebentung sama itu, karena sungai tersebut diaping oleh kedua sisi kiri dan sisi kanan yang wajahnya berbeda tapi memiliki fungsi sama. Dan kedua sisi itu tidak pernah bertemu. Ketika bertemu maka namanya bukan sungai lagi. Nah, itu yang dikatakan beliau. Yang mana itu menjadi bahan tafakur, bahan pemikiran untuk saya, bahwa terkadang ketika kita melihat kehidupan orang lain terkesan senang, selalu senang, gak ada susah, gitu kan. Itu banyak orang jadi kayak gini, Kang. Bersangka-sangka. Ya, gitu. Contohnya misalkan hidup saya menilai hidup Akang. Wah, Kang Aceh ini hidupnya enak, gitu. Punya mobil, punya motor, istri cantik, istri mau 2, gitu kan. Kayak tadi kan, ada batu, ada kayu yang menghalangi. Iya, benar. Jadi tidak ada satu sosok, satu manusia yang lepas dari yang namanya masalah, yang namanya ujian. Tapi kehidupan kan terus berjalan. Iya, benar. Karena kehidupan itu diaping oleh kedua sisi nasib dan sisi takdir yang tidak pernah bertemu. Kalau nasib dan takdir itu bertemu, namanya sudah hidup, bukan hidup lagi, gitu. Gitu. Jadi secara ringkasnya kesimpulannya bahwa hidup itu program Allah. Oh, begitu ya. Gitu. Jadi makna hidup menurut Kang Aceh ini skenario mungkin ya. Ya, program Allah. Betul. Nah, perumpamaan tadi yang saya tangkap itu dari sungai mungkin ya. Nah, dari sungai yang mengalir, sisi kanan dan sisi kiri dihimpit oleh dua sisi. Mungkin yang saya tangkap nih, sisi yang kanan itu sisi yang baik, sisi kiri mungkin sisi yang jelek. Contohnya seperti itu. Dan bisa dikatakan juga seperti ini, Kang. Di setiap hidup itu kalau kita ambil kesimpulan, menurut saya, kalau secara air itu yang mengalir, sisi kanannya itu kan bisa berupa ilmu pengetahuan atau ilmu syariat. Nah, bisa. Di sisi kiri juga mungkin bisa dimaknai dengan ilmu yang di luar syariat. Bisa. Jadi tergantung tergantung air mengalirnya itu mau kemana. Gitu. Gitu. Tapi mungkin agak sedikit berbeda mungkin dengan pentafsiran saya tuh. Gimana tuh? Jadi saya lebih memandang bahwa sisi kiri dan sisi kanan itu, yang satu adalah takdir ketetapan yang sudah ditentukan Allah,
Yang kedua adalah nasib, yang dimana di dalam nasib itu kita bisa berusaha untuk merubah jalan hidup kita sendiri. Seperti Mungkin gitu, tapi itu mah sudut pandang mungkin ya tuh ya. Sudut pandang. Jadi gini Kang, terkait di pembicaraan kita memaknai hidup, Ya. ada beberapa hal yang saya perlu tanyakan. Yang pertama itu ketulusan, Kang. Ketulusan. Yang pertama itu ketulusan. Nah, ketulusan menurut versi Kang Aceh ini seperti apa sih? Ya mungkin kembali ke sudut pandang pribadi mungkin ya, karena mungkin nanti dalam segi syariat mungkin ada yang lebih paham untuk hal itu ya tuh. Berbicara masalah ketulusan. Kalau berbicara masalah ketulusan, jadi kalau diartikan secara umum ya tuh, satu perkara atau satu perbuatan yang tidak ada pamrih, mungkin ya, bisa dibilang gitu ya, tidak ada pamrih, tidak ada mungkin udang di balik ban setum kalau kata Kang Udep tadi saya nyimak kayak gitu kan, udang di balik ini kongguan mungkin. Gitu kan. Jadi satu perkara yang dilakukan secara sukarela tanpa ada pamrih atau iming-iming yang lainnya, itu dari sisi umum ya. Atau mungkin berbeda halnya ketika kita melihat sudut pandang ketulusan itu dari sisi agama mungkin tuh. Nah, kalau misalkan dari segi agama itu seperti apa? Oke. Antum tahu kan surat Al-Ikhlas itu yang suka jadi favorit? Tahu. Ketika sholat gitu. Betul kan? Itu favorit saya tuh jatuhnya. Itu kan kalau dalam segi agama mungkin lebih mendekatnya ke kata itu, kata ikhlas, tulus itu kan. Sedangkan makna ikhlas itu sendiri secara arti itu murni. Ikhlas itu murni. Kalau murni kan beda sama satu. Kalau satu pasti ada dua gitu kan. Tapi murni itu tidak ada sosok yang sesuatu yang mengontaminasi unsur tersebut, kalau bisa dibilang murni. Contoh emas murni berarti itu hanya emas aja, tidak ada unsur lain yang mengkontaminasi barang tersebut. Jadi ketulusan tuh tulus hanya kepada satu aja. Nah, jadi gini Kang, kalau kita berbicara ketulusan ya, saya sendiri sering ada contoh aja gitu ya. Ada contohnya kayak ada tetangga misalkan gitu kan, datang ke rumah, tetangga tersebut meminta tolong anterin ke pasar contohnya gitu. Tapi saya ikhlas, tidak mengharap hal apapun atau pamrih apapun, imbalan apapun. Nah, yang dimaksud ketulusan itu mungkin yang disebut Kang Aceh itu seperti itu. Tulus dalam melakukan suatu pekerjaan. Iya. Begitu. Nah, yang kedua ini Kang, yang kedua itu mungkin dari sisi keadilan Kang. Yang kedua itu mungkin dari sisi keadilan. Yang disebut adil menurut Kang Aceh itu seperti apa sih? Ada konteks yang berbeda mungkin ya Tung, ketika kita berbicara masalah keadilan dan adil. Ya. Kalau berbicara keadilan itu lebih bersifat universal ya. Benar gitu kan, dalam berbagai aspek gitu kan, keadilan atau dalam perbuatan dan sebagainya. Nah, tapi ini dalam konteks adilnya itu sendiri mungkin ya. Adil kalau diartikan secara umum itu tidak berat sebelah mungkin ya, atau sama rata gitu kan, kalau artian secara umum.
Nah, berbeda dengan artian mungkin menurut syariat di dalam Islam itu mengartikan kata adil itu adalah menempatkan suatu perkara pada tempatnya gitu tuh. Contohnya seperti apa, Kang? Contohnya misalkan di rumah kita punya anak, yang satu misalkan SMA, yang satu SMP, yang satu SD, gitu kan. Nah, mungkin dalam kita memberikan uang jajan itu, kalau misalkan konteks adilnya itu mengacu pada sama rata, disamain kan semua, benar gitu kan. Tapi kalau melihat dari sisi syariat, makna adil itu menempatkan suatu perkara pada tempatnya. Misalkan kalau yang SD itu kan kebutuhannya baru sedikit, maka dikasih uang sedikit. Yang SMP mungkin lebih besar, ditambah lebih besar lagi. Terus SMA kebutuhannya lebih banyak, ditambah lebih banyak lagi. Nah, itu yang mungkin saya kira dalam konteks adil. Jadi menempatkan suatu perkara pada tempatnya. Jauh ke dalam yang lebih dalam lagi, itu bisa masuk juga ke dalam konteks perbuatan atau syariat, bahkan ibadah. Jadi gini, Kang, menurut Akang tadi itu adil dalam segi umum mungkin ya, dalam segi umum. Nah, mungkin saya pengen tahu, ini tadi kan berbicara ada apa itu adil dalam segi syariat. Ya, lebih jauhnya lagi gitu. Lebih jauhnya lagi ya, lebih jauhnya lagi adil dalam segi syariat. Contoh sederhananya seperti apa? Mungkin adil dalam sisi syariat atau ibadah mungkin ya gitu ya. Lebih jelasnya mungkin ya. Jadi gini tuh, kembali lagi ke makna adil yang tadi, bahwa makna adil itu bukan dalam artian sama rata, tapi menempatkan suatu perkara pada tempatnya. Kalau kita melihat dari Al-Quran, contoh satu kata bagus aja. Di Al-Quran itu ada berapa kata loh tuh. Banyak kan, Thayyib, Hasan, Khair, Ma'ruf, apalagi Ihsan, itu kan masih banyak lagi. Itu artinya sama lah tuh. Bagus. Artinya sama, bagus. Tapi di sini tempatnya di mana tuh gitu. Masing-masing kata walaupun artinya sama tapi tempatnya berbeda. Contoh misalkan Thayyib, biasanya kan itu di dalil-dalil yang biasanya berkaitan dengan makanan. Karena makna bagus untuk Thayyib itu bagus untuk kita, belum tentu bagus untuk orang lain. Nah, khusus untuk hal ibadah, makanya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu, kalau untuk urusan ibadah baik dengan kata khair. Gitu tuh. Artinya bisa yang disebut baik itu mungkin secara ringkasnya gini ya Tum ya. Yang kita anggap baik itu belum tentu benar gitu tuh. Tapi yang benar itu sudah pasti baik gitu. Oh, begitu. Maksudnya. Itu masih masuk ke makna adil kita dalam beragama atau dalam beribadah. Gitu tuh. Jadi yang baik itu belum tentu benar, tapi yang benar itu sudah pasti baik. Nah, kita kan dalam menerapkan itu kan harus adil juga. Mana yang benar, mana yang baik. Segala sesuatu mungkin ya yang kita hadapi, apalagi dalam segi memilih apapun itu, kita harus bersikap adil. Saya kasih contoh dulunya. Misalkan gini tuh, sholat baik gak? Baik. Saking baiknya sholat itu Allah perintahkan langsung ke Rasulullah tanpa perantara malaikat Jibril. Saking baiknya tuh sholat.
perintah sholat itu kan. Coba tuh, kalau misalkan ada ustadz yang bilang atau menyebutkan dalil haram sholat, gimana? Ya gimana ya? Nah, mau diterima nggak? Kalau saya sendiri saya nggak menerima. Nah, sedangkan itu ada dalilnya loh. Gimana tuh? Contoh misalkan wanita haid, Oh iya. wanita haid haram sholat, wanita nifas haram sholat, atau di 3 waktu, misalkan terbit fajar, matahari pas ubun-ubun, atau pas surupnya matahari itu kan haram sholat, haram apa itu murebkeun itu pemakaman gitu kan, itu haram. Itu kan hadis sahih loh tuh. Iya. Nah, sholat itu kan perkara yang baik loh, yang baik. Tapi ketika ada dalil yang mengharamkan, tidak jadi benar loh tuh. Iya benar. Nah, itu. Berarti konteks dalam hidup di segi keadilan ini luas ya. Ya, tergantung dari objeknya dulu. Iya. Makanya saya bilang ketika kita bicara tentang kata adil itu lebih bersifat universal. Dalam hal apapun itu kita harus adil. Gitu tuh. Nah, Kang, mungkin ini yang berikutnya, Kang. Sering kan banyak para ustadz, para mubalik juga saya sering dengar tentang sabar, Kang. Jadi gini, Kang, konsep sabar menurut versi Kang Aceh itu seperti apa sih? Versi saya nya. Sebelum kita lanjut ke versinya agama, ya. Mungkin gitu. Jadi makna sabar kalau aja menurut saya nya itu menerima segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Terkadang kita menilai konsep sabar itu berlaku hanya untuk kesusahan loh tuh. Betul. Ya. Ketika kita mendapatkan suatu ujian, kita harus sabar. Yang berupa mungkin gitu ya, yang berupa negatif, kita harus dituntut dengan sabar. Ya. Konteks sabar mungkinnya menurut versi saya nyatumnya. Jadi terkadang orang harus menuntut sabar itu ketika kita mendapatkan ujian. Tapi terkadang sebetulnya sabar itu pun perlu diterapkan ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Gitu tuh. Jadi gini, Kang, konteks sabar itu kan kebanyakan orang, saya pribadi lah, saya diri sendiri pribadi mengalami hal-hal yang kurang baik di hidup saya. Contohnya seperti ini, ketika saya kerja, saya dimarahi sama atasan. Marahnya itu nggak tanggung-tanggung gitu, sampai berbicara bahasa binatang. Nah, di segi usaha itu kan naik turun ya. Ada kadang ketika kita naik turun, mungkin di tahun-tahun sekarang turun terus gitu kan. Itu memerlukan kesabaran yang ekstra, Kang. Nah gitu. Jadi gini, Kang, menyikapi kesabaran ini dalam kehidupan sehari-hari itu harus seperti apa sih agar kita bisa menerimanya? Ya kembali lagi sama-sama yang tadi saya katakan ya, bahwa sabar itu tidak selalu dalam sesuatu yang buruk, bahkan dalam suatu kesenangan pun kita harus bersabar. Maka salah satu contohnya ketika kita mendapatkan suatu kesenangan tanpa adanya kesabaran, maka banyak orang yang mendapatkan kesenangan lalu lupa daratan gitu kan. Oke, kembali dalam konteks tadi, sabar ketika kita mendapatkan masalah. Jadi itu janji Allah nyatungnya, bahwa kata Allah tiada suatu perkara
yang tidak mendapatkan hikmah. Itu tuh. Kata Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi kita mendapatkan kejelekan mungkin itu baik menurut Allah gitu. Walaupun menurut kita itu kurang baik, tapi kalau menurut Allah kan bisa mungkin saja itu sesuatu perkara yang baik. Makanya Allah mensyariatkan kepada kita ketika kita mendapatkan musibah kita harus sabar. Maka di balik kata sabar itu banyak fadilahnya tuh. Jadi dalam konteks sabar tuh mungkin bukan dalam arti kita pasrahnya, pasrah menerima segala yang terjadi teh, misalkan kita teh diam gitu. Harusnya gimana tuh? Kembali sama yang tadi ya, bahwa tiada suatu perkara yang tidak mengandung hikmah. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Artinya di balik setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Kita yakini aja itu karena itu kata Allah, masa Allah PHP gitu kan. Ya kan? Benar kan? Benar. Masa Allah PHP. Kembali mungkin jadi ini Kang ya. Mungkin tergantung kita sendiri yang memaknainya. Ya. Makanya di dalam makna sabar itu mungkin kita pecah, kita bagi menjadi 3 poin betul. Apa tuh? 1, iman, yakin bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Yang tadi antuk mina bi qadara khairi wa syarihi. Yakin bahwa takdir baik atau takdir buruk itu dari Allah. Dan kata Allah, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Dari setiap kesusahan itu dibarengi dengan kesenangan. Jadi tidak ada suatu perkara yang tidak mengandung hikmah. Terus ada gak yang sabar sampai mati? Ada. Contoh Siti Asyah. Oh iya. Ya, karena memegang teguh keimanannya ke Allah Subhanahu wa taala sampai dirajam, sampai meninggal. Dia sabar. Dia rugi? Enggak. Karena kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sudah disiapkan balasannya. Di akhirat itu lebih baik daripada hari yang sekarang. Makanya 1 yang tadi, makna sabar itu kita iman, kita yakin bahwa semua yang terjadi itu dari Allah, kita terima dengan ikhlas bahwa itu dari Allah. Yang kedua, ikhtiar. Itu tuh. Ikhtiar bahwa kita berusaha, bahwa kayak seperti kata tadi yang di awal, bahwa kita itu ada nasib. Bahwa kata Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum itu sehingga dia sendiri yang merubahnya. Berarti kita berusaha mencari solusi dari kesulitan yang kita alami. Tapi selebihnya kita serahkan ke Allah. Yang penting udah ada kerja mungkin. Iya, ada syariat. Yang ketiga ini tuh yang penting. Apa? Introspeksi diri. Nah, mungkin ini yang benar menurut Kang Aceh, mungkin ini yang paling penting. Ya. Tapi kan kebanyakan di zaman sekarang itu banyak orang yang menyalahkan. Ya. Tapi dengan catatan menilai diri sendiri. Nah, itu penting loh. Bahwa makanya kalau orang beriman itu Allah selalu menganjurkan senantiasa muhasabah diri. Hisablah dirimu sebelum Allah yang menghisab. Itu penting karena sadar tidak sadar semua yang kita alami, yang terjadi itu merupakan resonansi dari hasil yang kita kerjakan. Kalau antum nanam cabai, akan panen cabai gitu tuh. Kalau nanam timun, akan panen timun, gak akan ketuker itu tuh. Gitu. Ya, 3 poin itu yang harus jadi konsep sabar ya tuh. Iman, kedua ikhtiar, 3 introspeksi diri. Contoh, ya Allah, kenapa ya ini teh niat mah udah kenceng, kita teh mau ibadah. Pernah nggak tuh ngalamin gitu? Tapi berat, kaki teh susah gitu. Padahal niat udah gede. Cek introspeksi diri. Apa
pernah nggak ada makanan haram yang masuk ke kita? Gitu tuh. Atau misalkan kita usaha modal, usaha misalkan kita udah giat, tapi rugi, cek lagi ada apa nih? Takut ada harta riba yang ke bawah, itu konsekuensi lah tuh. Iya. Gitu. Banyak lagi contoh yang lain. Gitu tuh. Jadi apa yang kita dapatkan itu merupakan resonansi dari apa yang kita lakukan. Begitu. Gitu tuh. Nah, Masya Allah, ilmunya keterima banget ya. Jadi apa-apa dari setiap apapun, setiap masalah apapun yang saya hadapi, saya cari solusi hanya ke satu orang. Jangan. Jangan. Kembali lagi ke disclaimer yang tadi, bahwa apa yang saya katakan itu jangan dianggap satu-satunya yang paling benar. Nah, gitu tuh. Iya, maksudnya bukan jadi itu. Jadi gini kan. Kenapa saya bilang tadi seperti itu? Karena ada sebab dan alasannya. Gitu. Jadi nggak semata-mata saya ketika ada masalah apapun saya harus ngobrol sama Kang Aceh. Ketika masalah apapun. Jadi ketika ada masalah contohnya di makna hidup, saya lebih memilih ke Kang Aceh. Tapi ketika saya ada masalah dalam peribadahan, apalagi mengkorek kajian ilmu-ilmu atau syariat dari Nabi gitu kan, itu ada porsinya lagi yang lebih hafal. Jadi maksud saya di sini ketika ada apapun atau masalah apapun, kenapa saya lebih memilih ke Kang Aceh? Ada plusnya lah. Ya, walaupun sih sebetulnya mah mungkin sudut pandang saya sendiri juga tidak lepas dari situ ya. Nah, jadi gini Kang, menarik nih. Maaf saya potong dulu sebentar. Kang Aceh kan penjelasannya amat begitu masuk ya di pikiran saya gitu ya. Kecerna dengan baik. Nah, pertanyaan saya gini Kang. Akang sendiri mengalami kejadian-kejadian atau masalah apapun itu ceritanya ke siapa? Nah, gitu. Jadi itu ya yang menjadi patokan saya ya gitu ya. Kan di dalam surat Al-Baqarah sebetulnya Allah sudah memberikan opsi ya. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam sama Siti Hawa. Nah, maka barang siapa maka apabila datang petunjukku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan merasa cemas dan tidak akan merasa bersedih gitu tuh. Intinya segala sesuatu yang terjadi kembalikan lagi kepada Allah. Jadi kalau saya tuh ya kalau misalkan punya masalah tuh kembalikan lagi ke dalam syariat. Kalau menurut syariat itu gitu ya ikutin itu. Jadi jujur ya, kalau saya tuh kalau misalkan curhat tuh jarang ke sembarangan orang sih ya. Jatuhnya jarang ke sembarangan orang. Saya lebih memilih curhatnya sama Allah aja. Mungkin lebih kalau lebih dekatnya mungkin sama istri, mungkin ya kita buat. Sebenarnya kan kalau sisi manusiawinya mah sama ya. Kalau kita dapat masalah kan sama aduh gitu kan. Itu kan manusiawi kan. Kamu itu kalau misalkan kita lihat di Asbabun Nuzul surat Ad-Duha tuh Rasul juga nggak pernah ngalamin galau loh tuh. Iya benar. Itu kan artinya kembali lagi ya bahwa apa yang terjadi sama kepada Rasul itu kan tidak semata-mata terjadi, melainkan ada petunjuk di sana. Ada faedah mungkin. Ada petunjuk bahwa suatu saat umat mengalami seperti itu, maka Allah kasih solusinya. Kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau nggak salah itu ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahwa sebenarnya kami itu tidak pernah meninggalkanmu gitu kan. Itu kan kalau di dalam surat Ad-Duha kan, kalau kita mengartikan surat Ad-Duha bahwa kami itu tidak pernah meninggalkanmu. Apakah kami menciptakan
mau dalam keadaan yatim, terus siapa yang memeliharamu gitu kan, dan seterusnya itu kan itu menjadi apa gitu obat mungkin bagi saya tuh itu kalau kita mengartikan itunya ayat itunya jadi bahwa Allah tuh senantiasa ada loh buat kita, tinggal yang salah tuh terkadang kitanya aja yang menjauh. Yang kitanya aja yang merasa jauh dan mungkin kitanya yang menjauh gitu ya. Nah, kembali lagi ke opening yang tadi ya, bahwa hidup itu program Allah, diatur semuanya oleh Allah. Gitu tuh. Jadi gini Kang, ini pertanyaan terakhir dari saya. Sebelum kita closing, ada satu pertanyaan yang kayak gini. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Jadi contohnya kayak gini. Entah itu pemimpin dalam rumah tangga, entah itu pemimpin kepemerintahan, entah itu kepemimpinan dari organisasi agama, yang baiknya itu yang seperti apa? Mungkin dalam skop kecil aja ya. Misalkan rumah tangga, walaupun sih sebetulnya mah kita diciptakan itu sudah sebagai seorang pemimpin loh tuh. Ini jailun fil ardi khalifah gitu kan kata Allah. Bahwa sebenarnya kita itu tercipta sebagai seorang pemimpin. Yang mana makna dari pemimpin itu tidak cuma pemutus ya, atau yang memutuskan gitu kan. Di antaranya itu kan masih banyak lagi yang memutuskan, yang memelihara, sebagainya. Seperti misalkan kita menjadi pemimpin rumah tangga, kita kan tidak hanya memutuskan suatu perkara oleh kita, tapi kita juga yang memelihara rumah tangga supaya bisa tentram, sakinah, mawadah, warohmah, yang memfasilitasi sandang pangan. Itu kan makna pemimpin itu kan. Untuk memaknai kata adil, kembali lagi yang sama yang tadi, bahwa adil itu menempatkan suatu perkara pada tempatnya. Mungkin itu bisa lebih simpel ya Tum ya, karena itu sudah ada contoh yang jelas, yang mutlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Tum. Di antaranya seorang pemimpin harus memiliki 4 aspek yang dia bawa. Apa tuh? Di antaranya sidik, dia itu harus pintar. Kedua, amanah, dia itu harus dapat dipercaya. 3, patonah, dia itu harus cerdas. Ya. 3, tablik, harus bisa menyampaikan. Maka ketika seorang pemimpin memiliki 4 aspek tersebut, insya Allah nggak bakalan gagal gitu kan. Di antaranya itu kan sudah terbukti dicontohkan oleh beberapa sahabat Nabi, yaitu Khulafaur Rasyidin. Nah, itu kan pemimpin-pemimpin yang sudah ditunjuk sama Rasul yang memiliki kategori-kategori tersebut gitu. Begitu. Alangkah baiknya jadi kita sebagai umat muslim bisa menerapkan 4 kategori contoh dari Rasul ini. Ya. Nah, jadi gini Kang, karena waktu sudah menentukan gitu. Nah, alhamdulillah pertemuan kali ini saya mendapatkan ilmu makna kehidupan menurut Kang Aceh ini. Nah, jadi gini Kang, mungkin yang terakhir sebagai penutup, mungkin penonton atau mungkin yang nonton ada beberapa pertanyaan, ada beberapa pertanyaan dari masalah mereka masing-masing. Nah, alangkah baiknya menurut versi Kang Aceh itu seperti apa sih? Silakan. Kita merujuk ke tema yang tadi diangkat ya. Soalnya nantinya itu akan berlanjut ke dalam kehidupan. Iya.
bahwa saya angkat masih dari kata-kata Ustadz Lili Sumantri Allahyarham. Itu menjadi kata-kata motivasi juga untuk saya pribadi ya tuh. Beliau pernah mengatakan kayak gini, bahwa hidup itu harus seperti main congklak. Mungkin anak 90-an ya tahu ya main congklakan, yang main kacang itu kan, ambil simpan gitu. Jadi di dalam hidup itu kita itu bukan berlomba untuk memenuhi yang di tengah, tapi kita berlomba untuk memenuhi yang ujung. Gitu tuh. Jadi kalau kita berlomba untuk memenuhi yang tengah, terkadang kita merasa kita itu udah dapat banyak, tapi ketika orang lain lewat diambil habis gitu. Tapi ketika kita berlomba untuk memenuhi yang ujung, ketika yang ujung kita sudah penuh, maka disitulah kita menjadi pemenang yang mutlak. Di dalam konsep hidup itu, yang jadi motivasi kita tuh bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal kita untuk di akhirat. Gitu kan. Apapun yang terjadi kita di bumi itu kan semuanya sudah difasilitasi sama Allah. Tapi terkadang pola pikir kita itu terbalik. Justru kita itu berlomba-lomba itu untuk mencari yang kesenangan di dunia saja. Sehingga itu loh yang membawa kesusahan kita. Lebih banyaknya keinginan dibanding kebutuhan. Kalau kita berbicara kebutuhan kan paling nasi cuma sepiring, gitu kan. Itu loh yang membawa susah. Tapi ketika konteks kita lebih menjurus bahwa kita mengumpulkan akhirat, bahkan ketika kita mendapat kesusahan kita ikhlas jadi bekal akhirat. Itu kan kita bakal bisa menerima loh semua masalah yang ada. Gitu tuh. Bahwa karena yang menjadi prioritas kita, konsep kita udah kita fastabiqul khairat. Bahwa ketika kita memenuhi, bahkan ketika kita punya rezeki sedikit pun, kita bakalan mampu berbagi loh tuh. Jadi kita tidak akan merasa kurang. Justru kita merasa cukup. Justru kita merasa susah, kita merasa sedih karena mungkin karena kita kurang bersyukurnya, karena lebih banyaknya keinginan dibandingkan kebutuhan, sehingga kita jadi lupa bersyukur. Intinya. Aduh, masya Allah, ilmunya bermanfaat banget. Mungkin maaf sihnya kurang lebih nggak tahu sihnya, karena mungkin kalau misalkan salahnya mohon maaf juga lah. Mungkin nanti kembali lagi bahwa jangan dianggap bahwa itu satu-satunya yang paling benar. Ya, buat para penonton mudah-mudahan memotivasi kalian dari pembicaraan ini, dari tema ini, memaknai hidup kalian itu seperti apa. Nah, poin pentingnya adalah ada 2, yaitu syukur dan sabar. Video kali ini dicukupkan sekian. Saya Yedati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.